Halo anak-anak kelas 8. Hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran jarak jauh kita di semester yang genap. Nah, di semester yang genap ini beberapa hari yang lalu Pak Stevi sudah menyampaikan kepada kalian berkaitan dengan materi apa saja yang akan kita pelajari di semester genap ini. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Di semester genap ini kita akan belajar tentang yang pertama, yaitu adalah teorema Pitagoras. Nah, ini akan kita pelajari untuk hari ini. Nah, mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar kata teorema Pitagoras ataupun ada yang mungkin baru mengenal kata-kata teorema Pitagoras. Nah, anak-anak, untuk teorema Pitagoras ini penerapannya itu pada segitiga siku-siku. Kita langsung saja masuk ya ke materinya. Untuk teorema Pitagoras itu konsepnya digunakan pada segitiga siku-siku. Nah, ini anak-anak ya. Di sini Bapak sudah memiliki salah satu gambar, yaitu segitiga siku-siku ABC, di mana segitiga ini siku-siku di B. Nah, anak-anak, mari kita lihat unsur-unsur pada segitiga siku-siku ABC ini. Nah, kita lihat di sini, ini adalah siku-siku di B. Nah, sudah pasti segitiga memiliki 3 sisi di sini ya, AB, BC, dan juga AC. Nah, dari sini kita bisa lihat ada satu sisi yang paling panjang, yaitu sisi yang berada di depan sudut siku-siku, yaitu sisi AC. Garis AC ini adalah garis terpanjang. Nah, dalam segitiga siku-siku dalam teorema Pitagoras, sisi terpanjang ini disebut dengan yang namanya hipotenusa ya. Jadi sebelum kita lanjut, Pak Stevi akan memisalkan terlebih dahulu. Pak Stevi misalkan sisi AB ini Pak Stevi anggap sebagai panjangnya sebagai A kecil ya. Kemudian BC itu sebagai B. Kemudian AC itu sebagai C kecil. Nah, sudah pasti A dan B ini adalah sisi-sisi pembentuk atau sisi-sisi penyiku ya. Nah, sedangkan C ini disebut dengan hipotenusa. Nah, hipotenusa atau sisi miringnya ya. Nah, dalam penerapan, dalam perhitungannya, jika kita ingin menghitung, jika ada soal nanti kalian diminta menghitung sisi miringnya. Jadi dalam perhitungan kita dapat gunakan seperti ini. Ketika mencari C, itu akan sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi seperti ini anak-anak ya. Jadi C atau hipotenusa itu sama dengan A kuadrat sisi lainnya ditambah dengan B kuadrat sisi yang lainnya. Pak, apakah boleh ditukar? Boleh-boleh saja. Ingat, penjumlahan punya sifat komutatif, boleh ditukar. B kuadrat tambah A kuadrat pun sama saja ya. Atau bisa juga nanti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini sama ya. Jadi di sini C-nya tidak ada kuadratnya, di sini ada kuadratnya. Nah, jadi untuk perhitungannya sebenarnya ini yang lebih pokok. Ya, yang ini lebih pokok. Nah, untuk yang bawahnya ini, yang di bawahnya ini pada situasi-situasi tertentu. Ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ini dalam perhitungan soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari nantinya. Nah, jadi yang lebih pokok seperti ini. Jadi secara umum rumusnya adalah C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ya, akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat untuk mencari hipotenusanya. Nah, bagaimana jika diminta mencari A, mencari B? Nah, kalau diminta mencari sisi yang lainnya bukan hipotenusanya, maka misalkan seperti ini. Diminta mencari A.
Berarti A sama dengan akar dari sisi termiringnya terlebih dahulu, C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, kalau mencari B itu berarti akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, jadi seperti ini anak-anak ya. Nah, inilah 3 hal. Sebenarnya ini 2 hal saja yang perlu kalian ingat, yang ini dan ini saja. Ini kan sebenarnya sama, ketika mencari A dan B itu kan rumusnya sama. Yang pasti C kuadrat sisi miringnya dikurangi sisi yang lainnya. Sisi miring dikuadratkan dikurangi sisi yang lain dikuadratkan. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah konsep-konsep perhitungan dalam teorema Pythagoras. Nah, untuk lebih jelasnya berkaitan dengan ini, maka mari kita masuk ke contoh soal. Baik anak-anak, di sini Pak Sevi menyiapkan 2 contoh ya. Contoh yang pertama ini diketahui 2 sisinya 6, 8. Nah, ini belum diketahui, kita anggap ini adalah C-nya ya. Kita anggap ini adalah C. Kemudian ini 4, ini 5, ini kita anggap berarti A misalkan, atau B boleh, B misalkan ya. Bisa A, bisa B. Nah, ini yang ditanyakan adalah C, ini yang ditanyakan adalah B. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Untuk yang pertama yang ditanyakan adalah C. C itu adalah sisi miring atau hipotenusa. Nah, maka dalam perhitungannya kita kan punya catatan yang tadi, bahwa ketika mencari C atau hipotenusanya, C itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kan ini yang akan kita gunakan. Nah, berarti kita anggap di sini A-nya misalkan 8, B-nya misalkan A-nya misalkan 6, B-nya misalkan 8. Jadi kita tinggal masukkan, kita ganti, misalkan A-nya kita anggap 6, B-nya kita anggap 8, berarti A kita ganti dengan 6, B kita ganti dengan 8. Sehingga kita dapatkan akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Akar dari 6 kuadrat artinya 6 dikali 6, 6 dikali 6 36, ditambah 8 kuadrat artinya 8 dikali 8 64. Hasilnya adalah akar 100. Nah, akar 100 itu berapa? 10. Maka nilai C sama dengan 10. Nah, sudah kita dapatkan yang pertama. Tapi ingat anak-anak, di sini tidak selalu C istilahnya ya, bisa saja X, nanti bisa saja Y, tergantung soal. Yang penting kalian bisa mengetahui mana sisi miring dan mana yang bukan sisi miring, itu kuncinya. Nah, kita beralih ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini sisi miringnya sudah diketahui, yaitu 5. Salah satu sisi yang lainnya diketahui 4. Kita mencari satu sisi lainnya yang bukan sisi miring, di sini B. Nah, tadi kita sudah mengetahui jika mencari B itu akan sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, C kuadrat itu kan sisi miring. Nah, sisi miringnya kita sudah tahu di sini adalah 5. Berarti C nanti kita ganti dengan 5. A kita ganti dengan 4. Sehingga kita dapatkan akar dari C itu adalah 5, berarti 5 kuadrat dikurangi A adalah 4, berarti 4 kuadrat. 5 kuadrat atau 5 pangkat 2, 5 kali 5 25, dikurang 4 kuadrat itu adalah 16. 25 dikurang 16 hasilnya adalah 9, maka akar 9. Akar 9 berapa? Akar 9 adalah 3, maka nilai B adalah 3. Jadi seperti itu anak-anak. Jadi inilah cara yang bisa dilakukan untuk menghitung
teorema Pitagoras, menghitung panjang sisi menggunakan konsep teorema Pitagoras dalam segitiga siku-siku. Nah, sampai di sini anak-anak dulu ya. Semoga bisa dipahami.